Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya, Sylvester Denandi Permana, kembali memandu Bapak Ibu semuanya ke sesi yang kedua ini dalam acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Gandung Triyono, saya ucapkan selamat datang Bapak Oke, di acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021. Baik, kita tidak menunggu lama lagi. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Gandung Triyono untuk memaparkan materinya mengenai how to define research, gitu ya Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. matur nuwun Mas Dian, terima kasih Mas Dian atas kesempatan yang diberikan pada hari ini pas saat pukul 1 ya. Jadi yang terhormat tentunya adalah tim jajaran dari Fakultas TI Teknik ya dari Universitas Trilogi. Mohon maaf saya nggak terlalu hafal untuk strukturnya, tapi yang perlu saya sampaikan adalah rasa terima kasih saya untuk Mas Yadarabuloh ya, Eskom Mkom sama Mas Gatot itu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ya diskusi atau sharing ya, bukan ini cuma sharing pengalaman aja, bahwa pengalaman dalam penelitian atau skopnya adalah dalam menentukan topik penelitian seperti apa, tahap-tahapannya dan seterusnya begitu. Saya kira ada beberapa hal yang nantinya perlu saya sampaikan ya, tapi sebelumnya Mas Dian, saya mau tanya apakah saya harus presentasi sendiri atau Mas Dian yang mempresentasikan itu slide? Ya, bisa Bapak Oh share iya, screen bisa Bapak. oh siap. Ya, terima kasih Bapak. Oke, oke. Slide show. Sebentar. Oke, Bapak Ibu semua sudah bisa lihat slide saya? Sudah Bapak. Oke. Saya kira peserta workshop ini dari Mas Yat kemarin cerita ada mahasiswa sama pengajar. Saya pikir kalau pengajar ya sama-sama tahulah kondisi di perguruan tinggi seperti di kita, maksudnya kita, saya di Budi Luhur, Bapak Ibu semua, jadi mungkin hampir sama kasusnya dengan di Trilogi, dengan di kampus-kampus lain, bahwa untuk problem risetnya memang di penentuan topik, karena kita nggak punya spesifikasi dalam bidang tertentu, jadi brand riset untuk brand riset tiap kampusnya belum terlihat gitu. Jadi kita
seorang pengajar itu kalau di level pengajar itu sering eh, mencari jati diri sendiri begitu. Jadi tidak memfokuskan ke jatinya universitas itu yang seringkali kita kewalahan mencari topik penelitian begitu. Nah, siasat-siasat ini apa yang harus kita lakukan tentunya eh, ya kita seorang pengajar kita harus mampu memenuhi syarat untuk melakukan penelitian itu sendiri dalam hal memenuhi kriteria Tridharma. Begitu. Nah, untuk bagi mahasiswa ya biasanya hal-hal ini terbentur saat mau bimbingan, begitu, atau pas mau publikasi untuk syarat kelulusan. Nah, ini jadi problem-problem di akhir-akhir dari semester biasanya begitu. Jadi pas mau masuk semester berikutnya tentunya adalah kalau pengajar ya harus melakukan penelitian, kalau mahasiswa ya harus melakukan tugas akhir. Nah ini biasanya di awal-awal menjadi ganjalan. Kalau yang bagi mahasiswa S3 tentunya pas mau S3 itu adalah pekerjaan yang paling berat gitu, memerlukan waktu sampai bersemester-semester untuk menentukan topik penelitian. Kalau seorang dosen tidak memiliki track record penelitian yang cukup bagus gitu. Salah satunya adalah saya gitu. Waktu itu eh, saya memerlukan waktu yang hampir 2 tahun untuk menentukan topik penelitian begitu. Nah nanti saya cerita di mana kondisi itu setak gitu. Setak bukan setak dalam arti tidak mengerjakan, tapi memang memerlukan waktu yang cukup panjang begitu. Mohon dipandu ya Mas Dian, nanti kalau ada apa-apa silahkan di-cut untuk saya. Jadi tentunya topik diskusi hari ini mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu tentang, saya kira cukup sih, nggak terlalu luas. Topik diskusi ini adalah tujuan dari penelitian itu seperti apa sebenarnya, terus topik yang baik itu seperti apa, terus sebenarnya inti dari workshop ini atau sharing ini adalah penentuan topik penelitian. Jadi bagaimana menentukan topik penelitian yang ideal bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa S3 dan seterusnya. Nah itu nanti kita bisa diskusi bareng tentang penentuan topik ini. Nah kalau dilihat dari tujuan penelitian tentunya adalah yang pertama sebagian besar adalah pemuasan akademis. Maksudnya gini, jadi untuk Bapak Ibu semua atau rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi adalah begini, kalau mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademik seseorang itu untuk memenuhi syarat tertentu. Kalau pengajar karena dituntut untuk penelitian, maka dia harus melakukan riset atau penelitian itu sendiri. Setiap semester harus melakukan itu. Nah ini menjadi pemuasan akademik. Jadi tuntutan akademik gitu. Kalau mahasiswa S1 atau S2 disyaratkan untuk penelitian ya, secara umum di Indonesia penelitian, maka dia harus skripsi, harus tesis dan seterusnya, harus disertasi. Nah ini pemuasan akademik. Tentunya ini akan berlanjut terus bagi mahasiswa dan dosen, tidak akan terputus setiap semesternya gitu. Nah kalau mau eksis di dalam akademik ya tentunya tidak lepas dari penelitian gitu. Terus yang berikutnya adalah keingintahuan hal baru. Keingintahuan hal baru itu maksudnya ya seseorang yang tentunya ingin hal-hal baru. Nah, dia memicu untuk melakukan penelitian, tapi ini jaranglah di kalangan-kalangan kita atau di Indonesia ini jarang sekali, karena tentunya adalah lapangan, tentunya lapangan pekerjaan yang tidak memadai untuk di Indonesia untuk melakukan hal-hal yang seperti ini begitu. Jadi memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal baru, karena kalau cuma sekedar begini, kita mau melakukan riset yang baru, tapi kalau nggak ada honor, saya pikir adalah apa ya, maksud saya jarang yang orang mau mendedikasikan untuk pengetahuan tanpa ada embel-embel ekonomisnya gitu. Kita Bapak Ibu semua yang sebagai dosen pasti juga
kalau nggak ada honor penelitian dan tanda petik juga nggak akan melakukan penelitian itu gitu. Kalau nggak dipaksa untuk melakukan pelaporan Cerdas mungkin juga nggak akan melakukan gitu. Jadi kerjaan setiap hari yang ngajar gitu. Nah itu yang apa hampir nggak hanya di lingkungan ya, maksudnya hampir di seluruh kampus di Indonesia kan kebanyakan seperti itu. Terus memecahkan beberapa penemuan baik yang sekarang dan sebelumnya. Nah ini yang cukup menarik nomor 3 ini adalah kadangkala seorang peneliti yang sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan ini adalah selalu melihat tantangan. Jadi ada sebuah problem yang belum diselesaikan atau belum sempat diselesaikan, maka dia akan cari tahu. Dia akan cari tahu untuk menyelesaikan itu gitu. Dia coba untuk menyelesaikan itu. Nah, itu biasanya ya orang-orang yang memang fokus dalam hal penelitian gitu, penelitian. Terus berikutnya adalah keinginan sosial, jadi tuntutan sosial karena tuntutan dari kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi sehingga menggugah untuk melakukan penelitian ini. Nah, kalangan yang paling banyak melakukan adalah pemuasan akademik. Jadi tuntutan akademik maka dia harus melakukan penelitian. Jadi hampir sebagian besar hasil penelitian yang dipublikasikan baik nasional maupun internasional itu adalah pemuasan akademik begitu. Pemuasan akademik begitu. Jadi hasil publikasi dari penelitian itu sendiri adalah dari karya-karya akademisi begitu. Akademisi baik mahasiswa, S1, S2, S3 dan dosen atau pengajar biasanya begitu. Oke, berikutnya adalah dia bilang topik yang baik itu seperti apa. Yang perlu kita lihat adalah tentunya manfaat pertama. Lihat manfaatnya. Terus memiliki nilai. Nah, kalau manfaat ini kan sering kita bagi menjadi dua. Manfaat akademik dan manfaat praktis. Nah, kadangkala Bapak Ibu semua atau teman-teman mahasiswa, kita sering terjebak dalam hal manfaat ini. Kalau di penelitian kan base-nya tergantung ya, tergantung dari kalau kampus atau tergantung dari kalau mahasiswa ya, tergantung dari output yang ditarget dari setiap prodi masing-masing. Maksudnya gini, kita kadangkala jenuh melihat penelitian-penelitian yang manfaatnya praktis. Maksudnya manfaatnya hanya untuk skop kecil. Contohnya studi kasus. Penelitian yang studi kasus itu kan menyelesaikan masalah di institusi tertentu. Umpama pengambil keputusan untuk perusahaan A. Berarti manfaatnya itu kan maksudnya hanya untuk perusahaan A tersebut gitu. Kalau di kalangan mahasiswa kan sering melihatnya dari sisi kasus yang akan ditangani. Jadi sering disebutnya baik kasus. Ini juga membelenggu mindset atau mengikat mindset mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian. Jadi terpaku. Kalau mahasiswa sering nggak dipungkirin ya saat mereview hasil penelitian mahasiswa itu kan sering ini penelitian tentang prediksi kelulusan mahasiswa umpama gitu. Tadinya di universitas A, terus yang satunya di universitas B, terus di universitas C gitu. Jadi manfaatnya hanya dari sisi praktis saja untuk kebutuhan institusi tertentu gitu. Nah, kalau tentunya yang mempunyai nilai tinggi, manfaat cukup baik adalah yang mempunyai manfaat akademis maksudnya teoritis. Jadi kalau ini base-nya adalah riset, base-nya penelitian bukan studi kasus. Nah, ini yang perlu dipahami nanti akan saya perlihatkan di bagian saat melakukan pemilihan topik penelitian gitu. Terus memiliki nilai. Nah, nilai ini seringkali itu tadi korelasinya sama manfaat tadi adalah kalau kita melakukan penelitian sebenarnya kalau ditanya ini nilai lebihnya apa. Nah ini sering kali baik mahasiswa atau dosen atau penulis atau peneliti yang melakukan publikasi tidak secara tegas menyatakan apa perbedaan dari penelitian sebelumnya.
Nah, kadangkala kita mempunyai, apa ya, toleransi karena Bapak Ibu semua, saya nggak tahu juga kalau di trilogi seperti apa, itu tidak banyak memberikan keleluasaan atau fasilitas yang lebih terhadap, eee, akademisi, baik dosen maupun mahasiswa untuk akses jurnal yang lebih luas, gitu. Jadi kita nggak hanya melihat dari trilogi, mungkin di kampus-kampus lain juga sama, tentunya di kampus lain juga untuk berlangganan, hasil penelitian, kita bilangnya adalah paper-paper atau jurnal-jurnal yang mempunyai kualitas tinggi, bagus, secara internasional terbatas. Nah, itu yang membuat, penelitian kita itu jadi, kurang maksimal karena kita nggak bisa melihat, penelitian terbarunya, yang terbaru yang tentunya mempunyai kualitas yang bagus begitu. Nah, itu seringkali apa ya, di lingkaran-lingkaran itu gitu, di lingkaran itu. Jadi kalau rujukannya adalah papernya tingkatannya adalah tingkat nasional belum akreditasi begitu ya, nanti seluk-beluknya ya di kisaran itu. Kalau mau naik lagi level ya agak sulit. Nah, kalau mau lebih naik level ya tentunya pijakan atau paper yang digunakan atau penelitian sebelumnya harus lebih meningkat lagi. Untuk apa sih? Untuk melihat sebenarnya perbedaan atau kualitas dari apa, hasil penelitiannya itu seperti apa, begitu. Nah, itu bisa dilihat dari sisi originalitas itu tadi, atau kita bisa bilang adalah nilai kebaruannya ada di mana, gitu. Nah, itu yang perlu di statement baik-baik gitu, atau statement yang cukup jelas bahwa posisi kita dalam penelitian ini seperti ini gitu, atau di sini begitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Makanya orang-orang yang telah melakukan penelitian yang mempunyai track record bagus itu kan selalu, tegas dalam menyampaikan perbedaan itu. Nah, kalau kalau di kalangan dosen tentunya ada yang memang seringkali publikasinya ragu-ragu, mana mana yang disebut, apa, nilai lebihnya itu mana, gitu. Nah, kalau di, karya mahasiswa tentunya sangat dipengaruhi oleh, apa, institusi yang menaunginya. Kalau skripsi ya tergantung kualitas skripsinya mau sampai seberapa jauh. Nah, itu berbeda-beda setiap institusi, jadi kita maklumin, tapi akan kelihatan saat mereka melakukan publikasi di, apa, tempat-tempat publikasi baik seminar maupun, jurnal gitu. Terus topik tersebut dapat memecahkan, tersedianya data dan metode. Maksudnya gini, kita harus memikirkan juga bahwa topik yang baik itu adalah semua fasilitas atau, pendukungnya terpenuhi dengan baik begitu. Nah, ini juga punya masalah yang cukup besar di kalangan atau di lingkungan kita ya, karena, eee, untuk mendapatkan sebuah data itu tidak mudah gitu. Bahkan mohon maaf ya, untuk mahasiswa sendiri, untuk dosen sendiri aja sulit untuk mendapatkan data yang, kita inginkan atau kita butuhkan gitu. Kalau cerita sedikit lah, dulu saya riset di ini ya, di model kesehatan gitu. Saat saya harus membutuhkan data tentang apa, tingkat keparahan penyakit, saya pikir mudah gitu ya, saya pikir tinggal ambil gitu di rumah sakit, terus saya tidak membutuhkan, dana yang begitu banyak gitu. Ternyata setelah terjun, begitu baru tahu bahwa data itu masih harus ditransfer secara, apa, manual dari rekam medik ke elektronik atau ke file tertentu gitu. Nah, itu biayanya cukup besar gitu. Terus kalau mau riset untuk ngambil data umpama Bapak Ibu semua atau teman-teman umpama sekarang posisi yang isu terbaru kan tentang COVID. Contoh, kalau mau ngambil data COVID di mana? Tahapannya bagaimana? Perlu biaya berapa? Ini seringkali kita blank gitu. Seringkali kita blank di sini. Blank itu maksudnya tidak ada gambaran gitu. Harus punya koneksi dan seterusnya. Nah, ini perlu disiasati dengan baik begitu. Jadi fungsi dari apa partner penelitian itu cukup penting ya, salah satunya adalah penyokong ketersediaannya data untuk penelitian itu gitu. Terus sesuai kualifikasi. Nah, ini eh, belum ada pemetakan yang jelas tentang apa
background setiap peneliti. Nah, banyak sekali di kampus, contoh saya ya, nggak usah di mana-mana. Jadi saya itu kan belajar meneliti itu kan belum lama. Dulu saya itu kan full kerja di industri gitu. Jadi di bagian software gitu selama 15 tahun, tapi nyambil kuliah, bukan saya ngajar nyambil kerja, tapi kerja nyambil kuliah begitu sambil ngajar begitu. Nah, saya paham tentang penelitian ya setelah kuliah S3 aja, jujur bahwa kualifikasi untuk saya sendiri itu tidak fokus gitu. Jadi penelitian saya ya ke sana kemari gitu sesuai dengan topik mahasiswa yang saya bimbing baik S1 maupun S2 begitu. Tidak fokus. Kenapa? Sebenarnya adalah ketidakfokusan ini karena dari awal grand desain risetnya itu di kampus itu seperti apa, kadangkala kampus tidak punya apa ya, maksudnya target riset atau lingkup riset untuk setiap dosennya. Jadi setiap dosen diberi kebebasan untuk memilih bidang masing-masing begitu. Nah, ini tentunya akan membuat pemetakan kualifikasi dari setiap peneliti berbeda-beda. Efek dari dosen biasanya akan mengalir ke mahasiswa gitu. Jadi kita bisa lihat sih sebenarnya begitu. Kalau judulnya itu nggak monoton, ya judulnya terlalu nyebar begitu. Tapi tidak fokus ke satu titik begitu. Nah, itu kelihatan saat pemilihan topik yang bagus itu seperti apa. Tentunya adalah sesuai dengan kualifikasi si peneliti itu sendiri. Gitu. Kualifikasinya seperti apa gitu. Jadi selalu punya gambaran yang jelas untuk menyelesaikan topik itu. Nah, ini jadi di fokus di diskusi ini atau discussion ini adalah penentuan topik penelitian. Satu, untuk menentukan topik penelitian itu bisa berangkat dari fenomena sosial terhangat atau terkini. Begitu. Salah satunya adalah kalau kita bisa bilang adalah lihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita, apa yang kita bisa pahami di sana. Gitu. Terus kedua adalah forum diskusi ilmiah. Nah, kalau Bapak Ibu semua ya seperti kalau Bapak Ibu dosen ya seperti diskusi begini. Kita bisa diskusi topik apa yang sesuai dengan bidang kita masing-masing begitu. Kalau para mahasiswa atau teman-teman mahasiswa tentunya diskusi, ikut seminar dan seterusnya, terus diskusi sama Bapak Ibu dosen itu paling penting. Karena apa? Sedikit banyak ilmu yang akan diserap itu dari Bapak Ibu dosen semua. Begitu. Jadi silakan untuk diskusi, membuat forum di lingkup masing-masing tentang topik-topik penelitian. Ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan tugas akhir. Begitu. Nah, kalau di kami biasanya adalah melakukan diskusi ini kita bikin forum. Jadi forum mahasiswa gitu yang bidangnya umpama di DSS, nah dia akan ke grup DSS, dia akan diskusi tentang DSS. Terus untuk apa? Untuk memicu mindset atau pemahaman tentang penelitian di lingkup DSS. Kalau yang suka mining, dia akan masuk ke ranah data mining dan seterusnya. Nah, itu mulai dibentuk dari awal begitu. Saya nggak tahu kalau di kampus lain seperti apa. Tentunya forum-forum diskusi ini di kalangan mahasiswa juga sudah banyak terbentuk begitu di apa di setiap kampus ya, itu mahasiswa sudah membentuk pola-pola diskusi ilmiah seperti forum ini gitu. Apalagi masa-masa pandemi ini sangat diperlukan forum-forum begini. Pengalaman pribadi. Nah, ini bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang sudah kerja, biasanya ini memiliki pengalaman pribadi yang cukup bagus nih. Biasanya mahasiswa yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Kalau Bapak Ibu dosen yang sudah biasa melakukan penelitian dengan teratur, track recordnya udah jelas, nah ini udah nggak diragukan lagi, dia punya pengalaman yang jauh lebih bagus gitu. Itu bisa dilihat dari track recordnya di Sinta dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat Bapak Ibu dosen ini fokusnya kemana, teman-teman mahasiswa bisa lihat Bapak Ibu dosen di peringkat di Sintanya, begitu akan kelihatan publikasi-publikasinya seperti apa. Nah, untuk mahasiswa yang belum kerja, masih reguler, maksudnya normal, nah ini biasanya mempunyai
kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengalaman pribadi gitu. Pengalaman pribadi ya tentunya kalau mahasiswa reguler itu tidak lepas dari forum diskusi sebelumnya begitu. Terus terakhir adalah hasil penelitian orang lain. Nah ini teman-teman Bapak Ibu semua paling nikmat sih sebenarnya adalah kalau kita sudah punya background kualifikasi penelitian itu adalah nomor 4 paling ideal gitu, paling enak begitu. Yaitu melihat penelitian orang lain gitu, untuk mendapatkan sebuah topik penelitian begitu. Nah ini cukup menarik lah untuk kita lakukan baik buat pengajar ya, buat pengajar. Tapi kalau buat mahasiswa ini harus berhati-hati karena bisa memakan waktu yang lama. Jadi akan memerlukan waktu diskusi dengan pembimbing yang cukup lama biasanya gitu untuk mendapatkan titik temu gitu. Nah, kita lihat satu persatu untuk pemilihan topik penelitian ini. Yang pertama tadi adalah melihat fenomena sosial. Kita lihatlah fenomena sekarang adalah tentang COVID gitu. Nah, kita tahu tentang COVID begitu. Fenomena sosial sekarang yang kita pahami COVID. Terus apa yang kita bisa ambil dari penelitian tentang COVID? Nah, kita nggak usah buru-buru tentang menentukan topik pilihannya apa, karena sulit. Sulit karena kita belum bisa lihat pemetakan orang-orang yang telah melakukan penelitian di bidang atau di area COVID begitu. Pertama adalah cari tahu dulu teori grand teorinya atau teori utama tentang COVID begitu. Nah, kalau sudah tahu areanya seperti apa, baru di breakdown menjadi sebuah topik umum. Topik umum kalau di bidang kalau saya orang komputer ya di bidang komputer itu untuk fenomena COVID seperti apa. Nah, itu akan terblok begitu. Oh, blok untuk fenomena efek dari COVID tentang pendidikan. Timbulnya e-commerce, pendidikan timbulnya e-learning, tadinya kampus-kampus nggak ada yang melirik e-learning, sekarang udah pakai e-learning dan seterusnya. Seberapa canggih e-learningnya dan seterusnya, model pembelajaran dan seterusnya, itu adalah dari teori umum atau grand teorinya di breakdown menjadi teori topik umum. Setelah tahu topik umumnya ya Bapak Ibu semua untuk tahap 1 yang fenomena itu adalah mencari penelitian orang pada topik-topik umum itu. Nggak usah buru-buru, memang kerjaannya harus begitu. Jadi kalau udah tahu tentang topik umum, contoh begini, wah setelah baca tentang COVID, terus ada teori atau ada pemahaman tentang yang mempengaruhi tingkat keparahan penyakit COVID, yang mempengaruhi tingkat keparahan. Kita ambil satu topik tentang tingkat keparahan COVID. Ya sudah, setelah tahu itu satu tentang topik umumnya, kita cari penelitian di bidang itu. Ada berapa orang yang meneliti tentang itu. Terus yang meneliti tentang COVID untuk tingkat kematian. Nah, ada berapa orang yang melakukan itu? Tentunya penelitian sebelumnya ini kita perlu cari. Untuk apa? Tujuannya untuk memetakan penelitian itu seperti apa. Nah, tahapannya memang panjang untuk dari fenomena yang terbaru ini. Begitu. Tahapannya adalah, saya ulang, menentukan teori dasarnya dulu. Terus baru topik umum, baru penelitian sebelumnya. Setelah penelitian sebelumnya kelihatan seperti apa, baru kita pilah-pilah penelitian mana yang sesuai kualifikasi kita. Kalau kita di bidang AI, ya silakan cari yang bidang AI umpama gitu. Nah, kalau ada yang sukanya di bidang umpama robotika, ya silakan di robotika begitu. Kalau sukanya di bidang umpama DSS ya DSS begitu. Nah, itu tinggal topik-topik yang sudah terlihat di peneliti-peneliti sebelumnya itu, nah kita tinggal ngambil keputusan mana yang mau kita pilih begitu. Nah, itu idealnya begitu. Rentetannya memang panjang, tapi biasanya ini akan mendapatkan sebuah topik yang terstruktur begitu. Tahapannya terstruktur. Terus tahap kedua adalah bukan tahap 2, adalah pilihan kedua adalah itu diskusi
di forum diskusi. Setelah mendapatkan pemahaman tentang topik dari diskusi ilmiah, saat kita mendapatkan biasanya akan mendapatkan topik umum atau topik khusus. Kalau mahasiswa diskusi sama pembimbing begitu gampangnya, biasanya kalau dapat topik spesifik enak, sudah dikasih judul, udah ngambil ini karena Bapak sedang melakukan proyek penelitian ini. Enak, sudah ngerucut, sudah spesifik, tinggal apa? Tinggal nyari penelitian sebelumnya. Untuk apa? Sebagai pijakan. Begitu. Nah, itu setelah dapat ya sudah topik sudah terpilih karena udah ada dari diskusi pembimbing begitu. Tapi kalau topik itu masih umum, nah ini agak repot. Kalau topik dikasih lebih umum, kita masih harus melakukan atau melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu perlu kita lihat gitu. Selain itu juga kita harus masih mempelajari teori-teori dasarnya seperti apa. Karena masih dikasih topik umum. Ini cerita sedikit. Waktu saya kuliah S3 dikasih topik awalnya adalah hanya bilang silakan cari topik tentang kesehatan. Karena pembimbing, promotor, Ibu Prof bilang bahwa saya sukanya adalah kesehatan. Nah, berarti saya harus ngobok-ngobok teori kesehatan sama penelitian tentang kesehatan. Begitu banyaknya publikasi teori yang ada di kesehatan. Gitu. Ribuan paper, ratusan ribu paper saya harus baca. Memerlukan waktu hampir 2 tahun. Karena saya nggak punya background tentang kesehatan. Nah, ini efek dari sebuah topik yang kita dapatkan tapi kita belum mempunyai pijakan gitu. Nah, itu tentunya kita harus melewati tahapan 2 ini, mencari teorinya, mencari penelitian sebelumnya. Baru kita tentukan spesifik dari topik itu. Terus baru pemilihan topik. Kalau mahasiswa ya jelas bahwa persetujuan dari pembimbing, kalau Bapak Ibu dosen ya jelas ya bahwa itu sesuai proposal yang akan diajukan gitu, atau syarat proposal untuk mengajukan dana penelitian begitu. Syarat minimalnya apa, terpenuhi atau tidak, kualifikasinya lihat dari topiknya yang akan dipilih. Tentunya kalau sudah melewati tahapan ini, saya kira seharusnya ya tidak gagal untuk mengajukan proposal begitu. Terus tahap ketiga adalah pengalaman pribadi. Nah, kalau pengalaman pribadi ini banyak saya temuin untuk mahasiswa yang sudah kerja, biasanya dia memahami kasus-kasus di lapangan. Jadi kasus itu banyak sekali, tapi teman-teman yang sudah kerja ini tidak memiliki background grand teorinya. Jadi teori dasarnya beliau-beliau ini belum memiliki teori yang kuat. Sehingga tahapan yang harus dilakukan memang satu. Kalau sudah tahu problemnya, ya sudah segera cari teori dasarnya. Jangan sampai ada problem, teorinya nggak ada. Nah, ini nanti akan kesulitan saat harus melakukan penelitian. Gitu. Jadi pengalaman pribadi, umpama mendapatkan kasus di lapangan, ya segera cari teori dasarnya. Terus cari penelitian sebelumnya sampai mana. Gitu, seperti apa dan seterusnya. Baru nanti ditentukan topik spesifiknya, terus pemilihan topiknya. Nah, ini kalau mahasiswa yang sudah mempunyai pengalaman, Bapak Ibu sebagai pengajar atau staf pengajar atau dosen yang memiliki pengalaman tentang penelitian yang sudah terstruktur, saya kira nggak ada masalah, tinggal melanjutkan terus begitu. Jadi penelitiannya itu runtut. Jadi menyambung terus dari satu semester ke semester berikutnya. Dari penelitian besar, umpama grant penelitiannya 2 tahun, dipecah-pecah menjadi per semester, itu kan enak sekali. Gitu. Nah, itu kalau pengalaman pribadi. Nah, kalau mahasiswa reguler, nah ini atau yang belum kerja, nah ini biasanya sulit lah untuk mendapatkan pada posisi pemilihan yang nomor 3 ini. Begitu. Nah, terakhir adalah langsung melihat penelitian-penelitian yang berkembang. Jadi Bapak Ibu semua atau teman-teman kalau mau melakukan penelitian, biasanya kan kalau saya lihat mahasiswa aja, mahasiswa umpama kuliah begitu. Oh, saya kuliah dapat sistem pakar. Oh, saya kuliah dapat DSS. Nah, itu kan sebuah bidang ya, bidang ilmu
umpama tentang DSS begitu. Terus dia pengen melakukan penelitian tentang DSS tapi tidak ada pengalaman di sana. Nah, ini harus melakukan pemahaman atau melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Ini biasanya memakan waktu yang cukup lama karena tidak ada ujung begitu. Karena kita hanya baca, tapi hasil dari membaca ini biasanya mempunyai pengalaman yang cukup bagus gitu. Jadi kita bisa melihat penelitian tentang DSS. Nah, DSS umpama gampangnya begini, DSS untuk menentukan kepala daerah umpama gitu. Dengan teknik pembobotan umpama gitu. Oh, udah tahu nih areanya adalah pemilihan kepala daerah. Nah, itu udah agak mengerucut, udah agak spesifik. Itu cepat sekali untuk mendapatkan topik penelitian begitu. Itu cepat sekali. Tapi kalau yang masih umum harus ngopok-ngopok tentang DSS ya itu luas sekali. Nah, itu akan terlihat nanti setelah baca. Kembali lagi bahwa kekuatan atau bagus tidaknya topik penelitian yang kita akan angkat adalah kita lihat di posisi blok yang tengah ini gitu. Teori utamanya kuat enggak? Penelitian sebelumnya kita bisa dapatkan enggak dengan apa ya? Dengan baik begitu. Baik itu maksudnya paper-paper yang kita dapatkan itu benar-benar yang mempunyai kualifikasi yang bagus gitu. Nah, ini tentunya ya disesuaikan. Jadi kalau dikorelasikan dengan reviewer, kalau saya reviewer, ya saya akan lihat target dari si jurnal ini seberapa tinggi target dari penerimaan hasil penelitiannya begitu Bapak Ibu semua. Kalau memang dia levelnya tinggi ya tentunya akan menerima paper-paper yang mempunyai pijakan ini yang cukup baik begitu. Bahkan kalau paper-paper yang digunakan sebagai pijakan itu dalam tanda petik masih tidak dipercaya bisa ditolak gitu dengan gampang ditolak. Paper yang digunakan tidak memenuhi kualifikasi pada jurnal ini itu gampang gitu. Atau suruh baca lagi jurnal-jurnal yang mempunyai kualitas lebih bagus. Oke. Nah, kalau di tahap 1 tadi, nah ini yang saya cerita tadi ya, tentunya adalah ada 6 tahapan. Nah, ini yang perlu dipahami begitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya sudah ikutin aja gitu. Jangan buru-buru. Memang ini tahapan untuk melakukan penelitian, tahap belajar ini adalah tahap awal ini yang paling sulit gitu. Kalau tahap habis topik segala macam sudah dapat, ya sudah tahap berikutnya itu biasanya lancar begitu. Biasanya lancar begitu. Kalau kita sudah bisa mendapatkan topik yang sesuai kualifikasi yang kita miliki atau sesuai harapan yang kita inginkan. Nah, itu sudah nggak ada masalah sih, tinggal teknisnya nanti seperti apa di dalam penelitian. Karena apa? Di sini sudah memahami teori utamanya seperti apa atau grand teorinya, menentukan topik umumnya seperti apa atau area topik umumnya itu seperti apa. Kalau di puzzle itu kan di sini ada blok. Nah, kita udah tahu pemetakan tiap blok topiknya itu sudah kelihatan begitu. Terus melihat penelitian-penelitian sebelumnya jelas, memilih topik yang spesifik dan seterusnya itu jelas. Begitu. Oke. Terus kalau di tahap forum diskusi, nah ini saya akan cerita kalau yang di tahap bagian kanan itu adalah mendapatkan topik yang sudah spesifik, ini biasanya mahasiswa yang bimbingan. Biasanya kalau dosennya itu punya track record penelitian yang sudah bagus, biasanya mahasiswa dipaksa sesuai kualifikasinya dosen. Itu juga sah sih sebenarnya begitu. Untuk apa? Untuk memandu mahasiswa biar nggak terlalu melebar dalam mengambil topik penelitian atau jangan sampai lama dalam menentukan topik, maka langsung dikasih topik yang spesifik begitu. Terus kalau yang di sebelah kiri tahap kedua pilihan yang kedua ini adalah yang umum. Nah, ini biasanya kalau kasus-kasus seperti ini memerlukan waktu yang lama begitu. Ini di tahap yang pemilihan ini yang melalui forum ilmiah begitu. Tapi kalau ada
biasanya partner peneliti yang sudah berpengalaman ini cukup cepat sekali. Jadi paling enak kalau sudah mendapatkan topik ini cari partner kalau dapat begitu. Terus untuk pilihan ketiga, masalah pribadi, tadi saya cerita bahwa ini kalau Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman, kalau mahasiswa yang sudah kerja. Nah ini banyak sekali kalau saya bimbing di S2 lah gambarannya begini. Dia tahu tentang kasus-kasus di lapangan, tapi untuk membreakdown menjadi topik penelitian dia kesulitan. Satu permasalahannya, bahwa tidak mempunyai grand teorinya. Jadi teori dasarnya itu banyak sekali level mahasiswa ataupun dosen sebenarnya adalah terganjal di sana. Jadi ya mohon maaf, memang harus terpaksa harus baca dulu begitu. Baca dulu sampai khatam begitu. Kalau mau lancar begitu Bapak Ibu. Gimana mau menjelaskan nanti penelitiannya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, pakai metode apa, alasannya apa, kalau teori dasarnya belum khatam gitu. Nah ini dikhawatirkan kalau apa ya maksudnya dari pengalaman terus loncat teorinya enggak, teori utamanya belum kuat langsung loncat begitu. Nah ini sangat berbahaya sekali maksudnya. Nanti akan bolak-balik biasanya begitu. Bolak-balik itu kalau teman-teman yang mahasiswa nanti kalau bimbingan sering apa namanya ditolak pembimbing, ditanya belum bisa jawab, ditanya ini belum bisa jawab, itu memperlihatkan kalau pemahaman teori utamanya belum kuat. Terus berikutnya adalah memahami penelitian-penelitian sebelumnya juga belum kuat. Nah ini mengkhawatirkan. Nah makanya khatamkan teori utamanya sama penelitian sebelumnya. Ini kuncinya begitu. Oke, terus baru memilih topik yang spesifik. Wah, ini udah enak kalau udah topik spesifik terus pemilihan topik ini udah final. Maksudnya udah final itu sudah apa udah ada bayangan lah apa yang mau dikerjakan begitu. Apa yang mau dikerjakan. Contoh kalau oh ya nanti bolehlah saya kasih contoh. Terus untuk tahap yang pilihan terakhir ini adalah kita langsung melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Nah ini biasanya memerlukan waktu lama. Gitu. Kita cari paper-paper Bapak Ibu semua yang sesuai dengan bidang kita ya, keilmuan kita gitu. Kita kalau suka image processing, kalau suka AI gitu. Kalau di image processing ya seluk beluknya image processing gitu. Diopok-opok semua langsung image processing. Tapi kalau sudah bisa memahami, oh saya mau image processing untuk pengenalan wajah gitu. Nah, ini udah mengerucut. Sudah menurut walaupun di pengenalan wajah ini masih luas, tapi setidaknya sudah mendapatkan sub dari umum. Nanti baru setelah wajah ya kita akan spesifik lagi ke arah yang mana model yang kita mau gunakan. Nah itu sudah spesifik. Nanti akan mengerucut lagi sehingga mendapatkan satu titik pijakan yaitu paper utamanya begitu atau landasannya itu sudah clear berarti teman-teman. Oke. Nah, kalau lihat tadi saya cerita tentang virus, tentang COVID begitu, jelas bahwa itu fenomena yang terjadi sekarang. Kita bisa lihat bahwa penelitian-penelitian sekarang jelas 2 tahun terakhir itu 2020 akhir sampai 2001 itu melonjak begitu tinggi untuk topik tentang COVID begitu. Nah, ini menjadi topik yang sangat menarik. Data-data juga Bapak Ibu semua ini terbuka luas. Jadi banyak institusi atau lembaga yang komitmen untuk men-sharing datanya untuk meningkatkan mutu dari kasus ini biar cepat selesai atau cepat diselesaikan begitu. Jadi makanya data-data ini di-open. Nah, Bapak Ibu yang kewalahan tentang atau tidak memiliki pengalaman dalam mengambil data, ya sudah pakai data-data yang tersedia aja begitu. Memang pekerjaannya nanti akan ada pekerjaan tambahan, tapi tidak signifikan kalau kita memahami topik yang kita mau angkat gitu. Jadi sekarang ini banyaklah data yang di-sharing. Jadi mahasiswa juga sama, boleh ngambil data-data yang di-sharing itu nggak apa-apa karena sah maksudnya gitu. Nah ini di dampak pandemi ini yang
fenomena terbaru ini kan satu pengaruh pasti kesehatan. Jadi di medis seperti apa, di obat seperti apa, di model kesehatan seperti apa. Bapak Ibu juga pasti ngalamin. Kemarin di akhir tahun tentang model kesehatan untuk rujukan kewalahan untuk kota-kota besar gitu. Nah, model rujukan referral, nah itu dulu spesifikasi saya di penelitian di S3 saya adalah tentang e-health, khususnya bagian rujukan, bagaimana merujuk pasien itu sesuai dengan background-nya dia begitu. Nah, kemarin itu di akhir tahun tentunya rumah sakit itu kewalahan nanganin orang yang terinfeksi virus begitu. Itu kan di ranahnya e-health gitu, model kesehatan begitu. Nah, seperti apa kualifikasinya kalau pasien itu harus kalau COVID itu Bapak Ibu semua dirawat di rumah atau ditampung di rumah sakit. Setingkat apa harus dimasukkan ICU, setingkat apa harus dilakukan di ruang perawatan biasa, di bangsal begitu, apa kualifikasinya kalau masuk di atau cukup di karantina di rumah begitu. Nah, ini kan cukup menarik dalam penelitian. Udah ada bayangan di sekup-sekup itu atau di topik-topik atau di area-area itu. Nah, itu kita tinggal dalemin begitu. Bagaimana sih model rujukan gitu yang ideal begitu untuk negara berkembang dengan masyarakat yang begitu banyak dengan negara maju seperti Jepang dan seterusnya, perbedaannya di mana dan seterusnya itu kita bisa lihat dari mana, dari peneliti-peneliti sebelumnya begitu. Terus di model pendidikan, Bapak Ibu semua untuk model pendidikan ini nggak tersentuh. Hanya bilang di penelitian-penelitian sering bilang kalau di trilogi ada ya, itu ilmu keguruan gitu. Itu kan dampak negatifnya cukup tinggi gitu. Bagaimana seorang pakar atau seorang yang di bidang teknologi bisa membantu model pembelajaran ini gitu, meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Nah, ini belum tersentuh. Kemarin penelitian-penelitian di bidang ini agak terabaikan, padahal ini penting sekali untuk di level anak-anak sampai level apa kalau SMA itu. Belum tersentuh. Kalau yang mahasiswa udah lebih dewasa, udah agak siap lah. Kemarin itu langsung dialihkan kalau di kami, ya karena udah terbiasa pakai e-learning nggak ada masalah karena dari dulu pakai e-learning. Begitu. Nah, kalau di kalangan mahasiswa ya tentunya nggak ada kesulitan untuk ini, tapi kalangan SD, SMP, SMA dengan pola model pembelajaran e-learning begini, saya nggak tahu dampaknya seperti apa. Teknologi apa yang bisa membantu itu. Nah, ini juga cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Pergeseran tentang pola belanja gitu. Tumbuhnya e-commerce. Efek dari e-commerce maka ekspedisi cukup makmur begitu. Dengan adanya pembelajaran dari rumah segala macam, efeknya apa? Ya, penyedia jasa internet cukup cukup menjamur gitu atau cukup makmur sekarang ini begitu. Perdagangan itu e-commerce berkembang pesat sekali karena dibenturkan dengan kondisi ini. Terus kalau pariwisata, perhotelan dan lain-lain. Bagaimana kalau di ilmu kita, bagaimana teknologi informasi bisa membantu ini? Silahkan cari topik-topik tentang model-model ini, pasti laku. Begitu. Karena apa? Mereka perlu bantuan. Gitu. Jelas kalau dari sisi nilai mempunyai nilai tinggi, dari sisi manfaat sosial dia mempunyai nilai tinggi gitu. Nah, tergantung ini akan memenuhi kualifikasi dari seorang peneliti atau enggak, ya kita bisa melihat kemampuan kita masing-masing. Nah, ini contoh beberapa hari lalu sebelum saya harus presentasi di sini atau diskusi di sini, saya cari artikel tentang COVID begitu. Saya cari di portal IEEE Explore gitu, yang mempunyai publikasi yang cukup qualified begitu. Nah, ini di portal ini saat saya mencari COVID begitu, Bapak Ibu semua, muncul 2.800 penelitian begitu. Terus saya kerucutkan gimana klasifikasi tentang COVID. COVID itu ada klasifikasinya enggak sih? Kalau yang di setiap hari kan kita hanya melihat dari sisi varian baru gitu.
Nah, saya lihat ternyata ada 284 ya di portal ini gitu, yang melakukan penelitian ini gitu. Sorry, yang klasifikasi itu 315. Untuk yang memprediksi itu lebih umum ya, prediksi apapun itu 284. Nah, untuk prediksi kematian, seberapa kuat seorang pasien itu akan bertahan kalau punya contoh riwayat penyakit tertentu, itu ada 13. Nah, ini kalau kita buka paper-paper ini tentunya masih ada sisa 2.198 paper untuk bidang atau sekup yang lebih spesifik lagi gitu. Saya cuma ngambil dari 3 komponen atau 3 topik ini. Yang paling spesifik topik yang saya set adalah tingkat kematian begitu. Ada 13 begitu. Nah, ini kan menarik. Kita tinggal lihat lagi paper-paper 13 ini. Begitu. Kalau kita mau terjun atau mau meneliti tentang tingkat kematian atau prediksi kematian untuk serangan COVID begitu. Bagaimana seorang pasien bisa bertahan dengan penyakitnya, penyakit penyertanya, kalau jantung ya seberapa bertahan, kalau dia itu paru seberapa kuat dia bertahan. Nah, cari papernya itu pasti ada begitu. Terus kalau di Science Direct begitu ini lebih banyak lagi dapat. COVID saya dapat 54 ribuan gitu paper. Untuk prediksi 5 ribuan. Untuk klasifikasi 5 ribuan. Untuk prediksi tingkat kematian ada 2 ribuan. Berarti kan banyak sekali orang yang melakukan penelitian tentang memprediksi tingkat kematian dari COVID. Begitu. Ada 2.000 paper. Nah, apakah kita perlu baca semua? Ya tentunya kalau ini sudah mengerucut ke arah sana kita harus baca. Nah, 2.000 paper, seberapa lama kita harus selesaikan begitu. Tapi tentunya di kalangan mahasiswa sudah paham membaca paper yang tepat itu seperti apa, yang cepat itu seperti apa begitu. Karena nggak mungkin ya kita baca begitu banyak. Ini baru 2 portal begitu. Nah, ini portal yang ProQuest. Ini banyak sekali di-share gratis. Sebenarnya tadi portal-portal tadi sudah membuka paper-papernya banyak yang gratis. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir. Sekarang tinggal cari aja pasti banyak yang di-open. Kalau dulu banyak yang harus berbayar. Nah, sekarang banyak yang di-open tinggal ambil gampang sekarang. Nah, di ProQuest ini paper tentang COVID ada hampir 2.000 penelitian. Terus untuk prediksi ada 10-an ribu. Klasifikasi 10-an ribu. Dan tingkat kematian ada 8.000 orang yang melakukan penelitian tentang prediksi kematian, Bapak Ibu. Nah, setelah kita mendapatkan skop yang lebih spesifik, tentunya kita harus memilih topik mana yang kita perlu ambil begitu. Nah, Bapak Ibu semua tinggal lihat, sebenarnya tinggal lihat di paper bagian akhir. Nah, kalau paling gampang baca paper yang paling cepat kan baca abstrak. Kalau abstraknya jelas, di sana menjelaskan tentang masalah, metode, hasil, begitu. Terus mungkin cara yang dilakukan biasanya ya 3 cukup, masalah, terus metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hasil. Sudah jelas disampaikan, baca aja konklusinya paling akhir. Di sana pasti akan dijelaskan penelitian lanjutan atau pekerjaan setelahnya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih rambu-rambu. Ini loh penelitian yang bisa dilanjutkan begitu. Nah, baca paper. Kalau paper ada kalimat begini, ini cukup menarik untuk kita evaluasi paper ini. Atau kita bisa gunakan sebagai rujukan untuk dipilih topiknya begitu. Kalau sesuai kualifikasi yang kita miliki begitu. Nah, itu gambaran tentang COVID begitu. Tingkat kematian. Saya ambil dari paper tadi beberapa saya ambil satu. Terus saya baca di bagian akhir. Ketemulah, oh penelitian tentang tingkat kematian itu seperti ini. Ya, kita mau melanjutkan penelitian ini atau tidak? Nah, kalau saran saya Bapak Ibu semua, ya silahkan pijakannya adalah model-model pencarian topik itu seperti ini rentetannya begitu. Nah, itu akan mempunyai kualifikasi atau topik penelitian yang cukup mapan atau bagus begitu.
karena pijakannya jelas, paper-paper yang berkualitas begitu. Nah ini saran. Jadi mindset teman-teman mahasiswa rubah mindsetnya gitu. Jangan terbawa arus oleh kakak-kakak kelas sebelumnya gitu. Buka mindsetnya gitu. Udah polanya cari begini gitu. Pasti Bapak Ibu pembimbing semua setuju gitu. Setuju dengan pola runtut yang begini karena akan mendapatkan sebuah topik yang cukup cukup relevan dengan kondisi terbaru ini, kondisi terbaru atau terkini begitu. Kalau Bapak Ibu nggak mau internasional, Bapak Ibu bisa cari paper-paper yang ada di portal Garuda. Garuda Ristek Dikti itu kan menaungi banyak sekali jurnal. Bapak Ibu bisa cari di sana begitu. Ya walaupun sebenarnya bidangnya cukup luas sekali, tapi Bapak Ibu bisa pilih kalau ilmu komputer, pendidikan, kesehatan, monggo. Bapak Ibu tinggal pilih jurnal-jurnal yang sesuai bidang Bapak Ibu semua. Cari di sini juga boleh. Tetapi tentunya adalah tadi kembali target proposal penelitian yang kita ajukan mau levelnya seperti apa begitu. Saya kira untuk paper-paper yang ada di jurnal akreditasi Cinta 1, 2 juga sudah bagus maksudnya gitu. Sudah layak lah untuk Bapak Ibu semua gitu. Untuk mahasiswa tergantung aturan main fakultas masing-masing. Nah, kalau fakultas menganjurkan contoh, saya kan jadi reviewernya Jisa di trilogi. Nah, itu kan Cinta 4 kalau nggak salah. Itu sudah bagus Cinta 4 untuk kalangan mahasiswa. Bisa sebagai pijakan, tapi apakah itu bisa memberikan gambaran secara menyeluruh penelitian di bidang itu, nah itu tentunya perlu dikaji kembali karena publikasi yang ada di jurnal bisa tentunya terbatas dari sisi jumlah dan seterusnya, dari sisi volume dan seterusnya. Tentunya kita harus baca pada jurnal-jurnal lain, maksudnya portal-portal lain gitu. Nah itu gambarannya. Nah kalau di artikel di portal Garuda, nah kemarin ya saya sporadis karena kalau fokus ke COVID, saya nggak mendapatkan rentetan yang cukup bagus gitu ya. Karena kalau isu-isu terbaru itu biasanya dosen, peneliti tentunya itu kalau publikasi pengennya ya internasional gitu. Kalian begitu. Kalau yang di jurnal-jurnal yang belum akreditasi dan seterusnya dia bilang sayang gitu. Jadi memang saya mendapatkannya sedikit sekali. Tentang COVID untuk beberapa bidang ilmu, tidak hanya komputer ya Bapak Ibu semua, saya mendapatkan 2.460 artikel gitu. Tentang rumah sakit COVID gitu. Itu cuma 5 gitu. Terus tentang pasien COVID yang fokus, pasien COVID itu cuma 36. Nah, itu kan begitu sedikitnya begitu. Gitu. Saya cari yang pakai bahasa Inggris itu lebih sedikit gitu. Nah, untuk e-learning malah lebih banyak gitu. Model e-learning dapat 50.000 paper. Berarti kan selama pandemi ini menjamur itu penelitian tentang e-learning begitu. Terus model e-learning ya. Terus e-learning sendiri ada 27 penelitian begitu. Nah, ini cukup menarik untuk dilihat gitu. Kenapa e-learning ngebum gitu penelitiannya. Terus COVID di kalangan nasional sedikit di portal Garuda ini begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti pemetakannya seperti apa. Mohon maaf saya belum sempat melihat pemetakan yang ada di artikel-artikel di Garuda ini begitu. Nah, untuk melihat penelitian terbarunya kalau yang ada dari portal Garuda saya ngambil satu begitu terus saya baca di bagian akhir ini jelas dia katakan apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaan dari ini peneliti si Anggi gitu. Mas Anggi atau Mbak Anggi ini melakukan penelitian, dia statement bahwa apa yang harus dilakukan pekerjaan selanjutnya begitu. Nah ini kan cukup menarik. Kita nggak usah pusing-pusing nyari topik, sudah diarahkan gitu. Kita tinggal meneruskan penelitian mereka begitu. Contoh, ini punyaan Mas Gatot, Mas Yoga,
Mas Egar gitu, saya nggak sengaja nyari, dapatlah ini begitu. Ini juga sama, di akhir dari paper di statement dia. Apa yang harus dilakukan di pekerjaan selanjutnya? Ini untuk mempermudah atau menyambung penelitian berikutnya. Karena apa? Jangan sampai begini Bapak Ibu semua, kita neliti tapi nggak ada yang merujuk. Gitu. Nggak ada yang citasi, seolah-olah penelitian kita itu sia-sia. Itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang melirik. Gimana mau penelitian kita mau dilirik kalau nggak pernah mengusulkan penelitian lanjutan? Gitu. Jadi kalau ada usulan atau ada statement untuk pekerjaan selanjutnya, nah tentunya orang akan mencoba melihat. Kalau sudah mencoba membaca, tentunya akan tertarik kalau isinya bagus begitu. Nah itu gambaran dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat pemilihan topik penelitian itu sendiri. Jadi rentetannya begitu, Bapak Ibu semua atau rekan-rekan mahasiswa. Ada 4 tahapan, saya ulang. 1 adalah berangkat dari fenomena. Terus kedua adalah forum diskusi. Ketiga adalah pengalaman pribadi. Gitu. Nah, kalau pengalaman pribadi tentunya adalah setiap personal peneliti beda-beda. Terus terakhir adalah membaca penelitian orang lain. Nah, kalau membaca penelitian orang lain tentunya tahapannya berbeda. Tadi kita langsung baca sesuai dengan keinginan bidang kita begitu. Nah, ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Kalau dia nggak punya background yang kuat gitu. Nah, kalau punya pengalaman yang kuat ya tentunya pakai tahapan yang pengalaman pribadi itu. Yang paling enak bagi mahasiswa adalah satu, yang nomor 2, diskusi. Di forum diskusi banyakin, terus diskusi sama pembimbing, sama dosen banyakin, tentunya akan mengerucut ke sebuah topik-topik yang sesuai kualifikasi masing-masing. Gitu. Kalau melihat fenomena ya silahkan ikutin pola tadi. Itu pasti akan kita menikmati tahapan sebuah penelitian itu. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah menikmati itu seolah-olah kalau kita orang akademisi itu pengennya ya neliti gitu. Ngajar jadi males gitu karena udah menikmatin pola pekerjaan penelitian. Nah, itu yang bisa saya sharing untuk sementara ini. Monggo saya kembalikan ke Mas Dian apa yang harus dilakukan berikutnya. Apakah tanya jawab atau kita diskusi? Monggo. Baik, terima kasih pada yang terhormat Bapak Gadung Triyono sudah memaparkan pemaparannya dengan sangat baik gitu ya, sangat dalam pemaknaannya gitu ya. Pak Gadung, di sini sudah ada satu penanya ya. Ini menurut saya pembetulan gitu. Jadi yang dari saudara Aldi Mulya, Pak. Siang Pak, saya bernama Adi Mulya, ingin bertanya bagaimana saya sudah menemukan masalah dan topik untuk judul saya, tetapi tidak berhasil menemukan metode yang cocok. Cara yang bagus untuk menentukan metode penelitian yang tepat bagaimana ya Pak? Oke, ini biasa ditanyakan oleh mahasiswa biasanya. Saya nggak tahu, Pak. Ini Iya, Pak betul. Aldi atau mahasiswa ini? Ini Mas Aldi, ini mahasiswa dari Universitas Oh, Tribungi. oke, Mas Aldi. Jadi gini, Mas. Jadi untuk menentukan ini udah oke, masalah udah dapat, topik udah dapat. Sekarang gini, saya kasih ilustrasi aja. Kalau satu topik tentang kemacetan, terus ada masalah Jalan Ciledug Raya macet. Nah, kita tentunya sudah baca tentang teori tentang kemacetan. Baca tentang Jalan Ciledug Raya, Jalan Raya. Begitu. Terus kita baca penelitian orang lain. Oh, orang lain sudah ngasih usulan, oh ganjil genap, oh pelebaran jalan gitu. Oh, angkot nggak boleh lewat gitu. Itu kan penelitian orang. Terus habis itu dari penelitian itu kan kita bisa lihat dia pakai metode apa gitu. Dia pakai metode apa. Nah, saat dia pakai metode apa untuk penyelesaiannya, Mas Aldi bisa melihat apakah masih ada peluang metode lain mungkin yang lebih tepat begitu. Itu bisa baca dari paper-paper sebelumnya. Nah, fungsi dari literatur review, mereview penelitian orang lain adalah satu,
mencari kesamaan. Kedua, mencari perbedaan. Nah, perbedaan dari sisi apa? Kesamaan dari sisi apa? Kalau kesamaan mungkin dari sisi metode, gitu. Umpama dia bilang, Mas Aldi neliti tentang DSS, gitu. Terus orang banyak merekomendasikan untuk memilih kepala kepala daerah itu paling cocok pakai metode TOPSIS umpama begitu. Ini contoh, hanya contoh ya. Gitu. Terus Mas Aldi bilang bahwa oke, untuk kasus ini saya mau pakai metode TOPSIS. Terus ditanya alasannya apa? Oh, paper-paper sebelumnya merekomendasikan TOPSIS. Sah alasan itu. Kedua, kalau rekomendasi di penelitian orang metodenya terlalu banyak, begitu, hampir semua merata, jalan satu-satunya adalah kita harus memilih beberapa metode yang kita duga itu terbaik, terus kita uji. Uji itu begini Mas Aldi, jadi umpama ada metode 3, A, B, C untuk menyelesaikan kasus di Ciledug Raya. Ya sudah, untuk kasus di Ciledug Raya itu kita pakai metode A, B, C, kita uji mana yang paling tepat. Nah, kalau yang tepat adalah C, ya metode C yang kita mau pakai. Gitu, untuk penelitian ini. Nah, itu yang apa ya? Maksudnya dua cara yang paling gampang kita lakukan. Jadi kalau ditanya kenapa pakai metode C, saya sudah nguji Pak dari 3 metode itu. Kenapa 3? Karena rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Kenapa enggak 10? Waktu saya enggak ada Pak, begitu. Itu kalau dalam penelitian kan ada batasan. Itu enggak mungkin semua teori dilakukan, enggak akan selesai karena terbatas waktu dan seterusnya. Nah, trik yang paling gampang adalah tapi ya kembali lagi tergantung topik yang diambil. Nah, itu kalau metode adalah umpama nggih, kalau prediksi menggunakan klasifikasi umpama pakai C45. Algoritmanya C45 gitu. Atau prediksi untuk data mining. Kita nggak ngomong metode dulu. Nah, terus kita bingung metodenya seperti apa. Bapak Ibu semua, Mas Aldi dan teman-teman, kalau melihat dari sisi data, kesulitan caranya tadi rekomendasi dari penelitian sebelumnya atau menguji metode-metode itu gitu. Kalau nggak bisa menjelaskan atau menggunakan sebuah konsep teori dasarnya begitu. Kenapa pakai TOPSIS gitu dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menguji beberapa cara. Menguji beberapa metode itu. Mana yang tepat. Terus monggo ada lagi? Oke, baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana caranya agar mendapatkan novelty ya dari penelitian yang akan dibuat? Mohon informasinya, terima kasih, Pak. Ini gampang. Kalau novelty atau kebaruan tadi saya sudah singgung tentang nilai originalitas. Jadi ya kembali lagi bahwa kita bisa statement nilai kebaruan itu tentunya melihat dari penelitian sebelumnya. Seberapa banyak penelitian yang sudah kita baca gitu. Terus kita di posisi mana. Kalau kita sudah banyak baca penelitian orang lain, tentunya kita bisa statement gitu. Tapi bagi mahasiswa yang pemula itu sulit. Harus ada diskusi sama pembimbing begitu. Nah, untuk melihat novelty itu tidak bisa hanya melihat di satu titik nggih. Jadi yang untuk kata novelty atau kebaruan itu kalau di penelitian kan ada metodologi, ada tahapan. Tahapan 1, 2, 3, 4. Nah, boleh statement dimanapun kebaruannya. Contoh, orang lain belum bisa mendapatkan data sebanyak itu. Terus ternyata Mas Aldi dan teman-teman bisa mendapatkan data lebih banyak. Terus di statement, data saya lebih banyak gitu, lebih varian. Nah, itu bagus maksudnya gitu. Terus kalau umpama melihatnya dari sisi pengujian, kalau di ilmu komputer umpama kita bangun model gitu kan, model perlu diuji. Kalau kita contohnya adalah diminta untuk meneliti membuat nasi goreng gitu. Nah, hasil akhir dari nasi goreng kan perlu diuji enak atau enggak. Nah, orang lain meneliti ngujinya cuma ke satu pribadi, kedua sampai mentok-mentok keluarga gitu. Nah, kita statement, kita ngujinya sampai 1 RT gitu. Nah, di statement bahwa itu nilai kebaruannya sah maksudnya gitu.
Jadi nilai kebaruan itu walaupun secuil statement aja, itu di posisi mana. Kalau peneliti di bagian umpama tentang prediksi menggunakan algoritma machine learning, klasifikasi umpama pakai jaringan saraf umpama gitu. Terus saya statementnya ada di pre-processing-nya gitu. Oh, monggo. Terus ada yang statement saya di fitur selection, jadi pemilihan fiturnya pakai algoritma tertentu, monggo begitu. Itu sah begitu. Jadi tidak hanya di statementnya di satu titik yaitu metode enggak. Metode yang kita gunakan dalam penelitian itu banyak sekali karena tapi metode utamanya ya ada yang perlu kita tonjolkan, tapi dalam penelitian itu tentunya kan banyak pekerjaan dan banyak metode. Nah, nilai kebaruan itu kita bisa statement yang ada di mana itu sah, begitu. Yang penting di statement kuat-kuat. Nanti kalau dipublikasi, seorang reviewer sudah bisa melihat nanti nilai kebaruannya di mana. Oke, monggo Mas Dian. Baik, terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kami masih punya waktu. Silakan dipertanyakan di kolom chat. Kalau tidak, ya raise hand kalau untuk bertanya langsung. Nanti kita akan persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo. Melebar dari topik nggak apa-apa. Tadi kan novelty juga melebar nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu Bapak, gitu ya. Yeah. Monggo. Jadi Mas Dian, Ya Pak. nanti kalau akhir dari diskusi ini, monggo nanti dipilih 5 penanya, baik yang langsung maupun yang enggak langsung, baik yang langsung ke Mas Dian nggak apa-apa, pilih 5 mahasiswa untuk dapat bingkisan buku. Nah nanti terus dikirim aja alamatnya ke saya, nanti saya kirim lewat ekspedisi. Oke, Itu untuk baik setiap Bapak penanya Ibu. yang Wah, ini mantap merasa Bapak sekali. Ibu. Terima kasih Pak Yeah. Gadung Triyono, sudah hebat sekali nyumbang bukunya. Oke, langsung ada beberapa pertanyaan ini Pak. Baik. Bukan nyumbang karena waktu itu saya nulis buku terus habis itu pandemi. Padahal saya udah nyetak banyak sekali Mas. Itu sayang kalau cuma ditumpuk. Oke Bapak, terima Ya, kasih banyak. Ini ada yang pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ya dari monggo. Saudara Alfir dan Ripani. Izin bertanya Pak, bagaimana memastikan bahwa penelitian yang akan dibuat bisa dikerjakan 1 semester Pak maksimal. Nah ini kan biasanya skupnya banyak banget gitu ya. Meneliti Nah, ini. Nah ini untuk 1 semester gimana Pak untuk mahasiswa ini Pak? Wah. nah gini untuk mahasiswa mohon saat melakukan penelitian memang harus tadi dia bilang adalah ya lihat apa kemampuan dari sisi waktu dan seterusnya. Kalau mahasiswa biasanya terbentur waktu sama biaya. Kalau dari sisi waktu paling mudah begini. Jadi kalau kita sudah mendapatkan topik, terus teori dasarnya udah baca dengan kuat, silakan segera bikin kerangka pikir. Kerangka pikir itu model, itu model atau ya model desain penelitian kita lah. Kerangka pikir itu kan desain penelitiannya. Desain penelitian boleh lah kita sebut desain penelitian. Jadi penelitian yang mau kita lakukan itu seberapa besar. Nah, habis kita tuangkan dalam bentuk model itu mana yang perlu kita eliminasi gitu. Diagramnya atau modelnya nggak perlu dieliminasi, nanti tinggal di batasan masalah aja di setip di sana bahwa apa blok ini tidak dikerjakan karena apa, blok ini tidak dikerjakan karena apa dan seterusnya. Itu boleh. Nanti diukur dari sisi waktu. Nanti kan pembimbing yang akan menentukan begitu. Jadi oh ini udah cukup. Nah itu pembimbing nanti. Ini perlu berapa lama itu pembimbing. Nah kalau pengalaman saya bimbing selama ini saya kasih jadwal kalau anak S1. Jadi tiap term ya, tiap pekerjaan itu kalau di penelitian kan ada khusus ya, bab biasanya itu tentang metodologi. Metodologi itu tahapan penelitian. Dari tahapan penelitian itu sudah kita bisa evaluasi dari sisi jadwal. Jadi kuncinya ada di
kerangka tadi. Kerangka model di-breakdown menjadi tahapan penelitian, dari tahapan penelitian menjadi jadwal. Nah, itu kuncinya. Kalau di jadwal nanti terlalu meleset atau terlalu berbahaya, ya segera dievaluasi. Biasanya ini kalau yang melakukan penelitian, kalau orang komputer yang menggunakan data sebagai pembentukan model knowledge base-nya, ini berbahaya sekali kalau belum memiliki gambaran data yang mau digunakan. Nah, ini jangan sampai nanti data ini yang menghalangi tahapan selanjutnya. Kalau data ini lama jadi berbahaya sekali. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Mundur nggak bisa, maju ya pasti hancur gitu. Maksudnya karena data kan yang digunakan untuk membentuk model tadi adalah model rule-nya, maka data ini harus ada. Kalau nggak ada kan nggak jadi penelitian. Tapi kalau harus diadakan memerlukan waktu lama. Nah, ini hati-hati. Maksudnya begitu. Nah, kalau basis pengetahuannya itu diambil dari pakar kan cepat, tinggal nyari pakarnya, diskusi, wawancara, selesai. Tapi kalau rule-nya diambil dari data, nah ini hati-hati. Waktu data ini yang digunakan untuk pengumpulan data ini perlu diestimasi sebelumnya. Jadi dipastikan sebelum ya atau sebelum kontrak jalan, pastikan datanya ada. Begitu. Nah, ini hati-hati. Nah, itu tentunya di statement aja di itu. Nah, tadi kan tanya kalau cara membatasi, nah itu ya tergantung besar kecilnya model yang mau kita bangun atau penelitian yang mau kita lakukan, targetnya seperti apa. Gitu. Setiap institusi beda-beda. Setiap institusi, targetnya beda-beda. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Baik, terima kasih Pak Gandung. Dari Ibu Linda Perdana ya, mohon izin bertanya Pak, bagaimana kiat-kiat untuk dapat diterima di jurnal internasional? Padahal sudah lama submit, tapi ternyata lebih dari 1 tahun atau 2 tahun lebih ternyata decline ya gitu. Jadi udah nunggu lama-lama ternyata decline, nah gitu kan. Biasanya kalau kita kan banyak yang apa ya penelitian kan expired gitu ya Pak ya. Untuk mengatasi itu bagaimana itu Pak? Ya, gampangnya gini. Setiap jurnal yang kita mau publish, ini pengalaman saya ya, itu kan setiap jurnal itu juga perlu hidup begitu. Nah, ini hati-hati, tapi kita lihat dulu lah yang jurnal yang bagus ya, Q1 segala macam itu internasional. Nah, itu hati-hati kalau itu reviewnya bertingkat. Nah, itu gratis, itu hati-hati karena dia memang menginginkan sebuah paper yang mempunyai kualitas yang cukup bagus ya, jelas itu. Nah, itu biasanya waktu yang disepakati atau diberitahukan itu udah pasti. Umpama dia bilang review tingkat 1 2 minggu, berarti 2 minggu. Dia udah komitmen, biasanya udah bagus yang begitu. Nggak ada kata ngambang nunggu kepastian, nggak jelas itu nggak ada. Nah, sebenarnya kalau tempat Ibu Linda tadi adalah saat publikasi kok nggak ada kejelasan tentang diterima atau enggak sampai batas waktu yang dia statement bahwa maksimal waktu 3 bulan ternyata sampai 6 bulan, setahun, gampang, langsung di email bahwa kita membutuhkan cepat umpama gitu. Terus kalau memang perlu dipercepat membutuhkan biaya, statement membutuhkan biaya berapa. Nah, itu paling enak itu ditembak begitu. Nah, biasanya kalau perlu dipercepat, contoh kalau saya dulu umpama saya harus segera sidang tertutup begitu, ada satu paper yang enggak segera dipublikasi ya, saya sangat menyesal untuk ditarik begitu. Nah, si pihak jurnal editor bilang bahwa kami sangat menyesal kenapa Bapak tidak atau saudara tidak minta untuk dilakukan review cepat begitu dengan biaya sekian gitu. Nah, itu ngasih gambaran bahwa atau ngasih kode bahwa hal-hal yang tadinya sudah disepakati maksimal sekian lama kok jadi nggak ada gambarannya diterima atau enggak, langsung aja di email.
bilang begitu, butuh cepat gitu. Kalau butuh biaya, berapa biayanya, nanti akan dia cepat jawab. Karena apa? Untuk mereview yang didahulukan itu perlu biaya memang. Ya itu Belinda. Strategi paling gampang begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Yeah. Oh, saya mohon maaf tadi ternyata sebelum Mas Adi Mulya itu ada yang bertanya, yaitu Mbak Ince ya, Ince Clara Mituduan. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana jika sudah menentukan topik dan masalah yang bisa dijadikan penelitian, tapi tidak menemukan referensi dari penelitian lain, Pak? Loh, ini lucu. Ini pertanyaannya memang lucu. Kalau sampai topik penelitian itu satu, nggak ada referensinya. Pertama adalah, apakah kita mempunyai keterbatasan akses itu penelitian yang lain? Itu yang pertama. Nah, kalau itu terjadi berarti ya kita harus banyak tanya gitu. Kedua, gitu, apakah penelitian itu memang nggak layak diangkat sehingga orang lain tidak tertarik untuk melakukan penelitian itu, atau penelitian itu memang susah diselesaikan sehingga orang lain ragu untuk menyelesaikannya, takutnya nggak selesai. Nah itu yang perlu dipahami gitu. Kalau secara akademik kan dua tadi adalah, satu memang nggak layak diangkat atau gampangnya nggak perlu dilakukan penelitian begitu. Kedua adalah itu sulit diselesaikan. Gitu. Tapi kalau untuk akses jurnal saya kira teman-teman udah bisa lah. Sekarang udah gratis banyak sekali. Beda sama zaman saya dulu ya. Itu manual semua. Kalau dulu ya tahun 90-an itu kan kalau mau skripsi mau apa ya harus baca di UI, di mana-mana gitu kita datengin. Nah sekarang kan enggak. Gitu. Dulu beli jurnal itu kan beli manual gitu. Sekarang nggih, monggo ada lagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, benar sekali. Yeah. Sekarang jurnal itu tersedia online gitu ya, Pak ya. Yeah. Dan kita pun bisa download dari online kayak gitu ya. Dan nggak seperti zamannya apa itu sebelum tahun 2010-an ya atau 90-an gitu ya. Itu memang jurnal itu harus cari di perpus, harus kita lihat, harus kita baca, kita pinjam dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ini lanjut ke pertanyaan Bapak Oman Sumantri ya. Izin bertanya Pak, apakah kita masih diperbolehkan untuk menjustifikasi sebuah nilai novelty kontribusi kita di penelitian yang terkadang hasil kita masih rendah dibandingkan artikel-artikel sebelumnya, gitu ya. Sedangkan yang kita lakukan adalah dengan menggunakan model yang baru. Contohnya di data mining, kita telah melakukan pre-processing yang berbeda, seperti penentuan nilai parameter, pemilihan atribut yang berbeda, nanti sehingga menghasilkan yang berbeda pula itu Pak hasilnya. Mohon arahannya. Terima kasih. Iya, kalau di algoritma menggunakan machine learning tadi yang diceritakan adalah model akhirnya sebuah akurasi gitu. Jadi akurasi itu memang bisa digunakan untuk menjudge bahwa novelty kita adalah tingkat akurasi begitu. Tapi sekali lagi bahwa novelty kebaruan itu tidak semata-mata ada di posisi paling akhir gitu. Tadi yang di bagian pre-processing itu kan ada selection feature ya, atribut yang digunakan sudah berbeda, itu yaitu gambaran bahwa itu berbeda, dia mempunyai nilai berbeda begitu, itu novelty-nya begitu. Nah tapi memahami atribut itu kan harus baca teorinya baik-baik gitu. Kalau kita mendeteksi objek gitu dengan 5 ciri, yang satu pakai 2 ciri gitu. Itu bagusan yang 5 atau 2? Ya tentunya bagus yang pakai 2 ciri. Begitu. Ya itu dipahami. Kalau bilang saya beda kok, ditolak paper saya gitu. Ditolak, dia bilang adalah nilai kebaruannya nggak ada. Terus Bapak tadi bilang ada kebaruannya, beda nih atributnya. Yang paper sebelumnya 2 sebagai pijakan, punyaan bapaknya 5. Ya ini kan lebih buruk dari yang 2 begitu. Udah hasil akurasinya kurang bagus,
tadi statementnya kurang tepat, maksudnya begitu. Nah, itu perlu disiasati dalam menyampaikan tadi, disampaikan dengan sekuat-kuatnya. Oke, itu Mas Dian. Tadi Bapak dari mana tadi? Ya, baik. Itu Pak Oman Sumantri Jadi dari intinya sih nggak apa-apa, mau di statement di bagian yang mana nggak apa-apa. Oh, berarti bisa. Untuk mendapatkan data aja bisa di statement. Kalau itu sulit gitu. Orang lain belum tentu bisa loh gitu. Itu boleh. Gitu. Mungkin saya tambahkan Pak. Jadi kalau misalnya untuk pre-processing sendiri kita buat paper sendiri gitu boleh Pak? Boleh, boleh. Oh gitu. Kalau di penelitian itu banyak tahapan, mau tahapan yang sampai level mana, nah nanti itu akan masuk kualifikasi apakah itu cukup seminar atau jurnal kan begitu. Kalau itu sub biasanya masuk ke seminar. Seminar ya Tapi Pak. kalau subnya sudah menghasilkan sesuatu, itu boleh masuk jurnal. Tadi Mas Dian bilang bahwa pre-processing kan menghasilkan sebuah data yang siap untuk digunakan pemodelan. Nah, Betul. kalau itu memang datanya cukup signifikan bagi orang lain, itu bagus, ya boleh juga masuk jurnal. Biar orang lain tahu. Dulu umpama di awal-awal, orang lain belum tentu punya jurnal paper atau penjelasan tentang data COVID. Langsung tahu-tahu sebulan udah punya, langsung ke jurnal, pasti laku. Gitu. Karena orang lain butuh itu, gitu gambaran sebenarnya COVID itu datanya seperti apa. Kalau sekarang ya udah menjamur. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi Monggo, ada lagi? ini ada terakhir dari Bapak Muhammad Nugraha, tadi sempat raise hand, sekarang udah lower hand lagi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semuanya tolong sambil diisi absensinya untuk sesi yang kedua ini. Absensi sudah ada di dalam kolom chat gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Nugraha. Izin bertanya Pak, apakah boleh dalam penentuan judul itu kata-katanya unik? Ya, berharap agar orang yang tertarik untuk membaca jurnal kita, jadi agak sedikit nyeleneh atau unik, atau bagaimana batasannya gitu ya Pak ya, menentukan topik atau judul itu supaya ya beneran dibaca sama orang, tertarik, tapi tidak keluar dari subtema atau yang kita angkat itu Pak. Ya, sah Mas. Kalau buat judul memang harus yang menarik ya, jangan terlalu lebar juga. Nah, itu banyak juga di tempat publikasi yang sudah statement jumlah kata dan seterusnya. Nah, tentunya kata unik ini saya nggak mengerti apa yang dimaksud kata unik, tapi setidaknya adalah apa yang dicantumkan di judul sebagai pertanggungjawaban yang ada di isi. Itu sih intinya. Gitu. Kalau dalam hal menyantumkan, wah ini unik kita cantumkan, tapi nggak pernah dibahas di dalam paper, nah itu bumerang. Itu nanti drop, nilainya sangat drop sekali. Nah itu bagus sih, maksudnya bagus, biar orang langsung, wah ini kayaknya menarik gitu. Ya sudah, ya itu memang, tapi untuk kata unik ini belum pernah saya dengar juga sih untuk harus unik gitu. Tapi kalau unik yang dimaksud adalah menyantumkan kebaruannya mungkin yang ada di papernya, ya silahkan aja kalau itu memang ada di pembahasan di paper itu sah. Itu ya memang yang diinginkan semua penulis ya yang judulnya itu memang menarik begitu. Nah menarik dari sisi apa? Ya monggo aja dari sisi keunikan kata-katanya gitu. Jadi orang mudah mengingat itu ya sah, boleh. Itu asalkan tak pertanggungjawabannya ada diisi. Oke. Monggo. Ya, Ada lagi? baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan di chat itu sudah habis ya Pak ya. Tapi ada yang raise hand Pak ini Pak. Pak Muhammad Oke, Nugraha monggo. itu yang Nggak tadi. apa-apa. Saya persilakan untuk saya unmute ya Pak ya. Lalu coba saya minta start video. Apakah beliau berkenan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ingin memperjelas pertanyaan yang barusan saja Pak. Jadi beberapa kali saya baca jurnal internasional
dan itu disitasi oleh banyak orang juga. Jadi Pak, dalam penentuan judulnya itu sedikit enggak formal gitu Pak. Contoh ini saya bacakan gitu ya Pak, salah satu judul ini jurnal tentang biometrik di smartphone. Jadi si autornya itu ngasih judul Hey Home, open your door, I'm back gitu. Kemudian tanda seru, setelah itu authentication system using ear biometric for smart home. Jadi si autornya itu jadi di awalnya itu pakai kata-kata nggak formal dulu. Nah, setelah itu dilanjutin dengan inti gitu, inti dari jurnal itu. Atau mungkin seperti apa? Pernah saya juga iseng gitu ya, submit jurnal dengan menggunakan judul agak nggak formal di awalnya, tapi sama editor saya submit di salah satu jurnal di Indonesia gitu, tapi nggak diperkenankan, tidak boleh gitu. Katanya ya sudah dihilangkan saja itu si yang embel-embel yang menarik itu, katanya langsung aja ke judul yang intinya itu, seperti itu kata editornya si jurnal itu. Seperti itu Pak. Masih di mute Pak. Maaf, masih di mute. Ya, saya sepakat sama yang mereject judul itu. Jadi estetika untuk judul itu memang masih berlaku kuat ya. Tapi nggak tahu kalau ada terjadi perubahan kesepakatan untuk pemberian judul. Tapi untuk judul dengan kalimat-kalimat yang tidak baku itu masih belum diperbolehkan, sebenarnya begitu. Iya, terima kasih Jadi Pak. Pak Nugraha bisa cross check kembali sih jurnalnya, jurnal apa dan seterusnya. Iya, ya. Jurnal internasional dari luar sih Pak ini. Nggak apa-apa. Kan gitu. tadi saya cerita jurnal luar yang nyari duit ya banyak banget. Iya, iya. Yang di blacklist juga banyak kan? Iya, iya. Maksudnya enggak, apakah itu strategi biar disitasi juga atau enggak gitu ya Pak? Enggak juga. Memang ya pertama. Apa kebetulan aja mungkin nih ya yang disitasinya mungkin ini lumayan banyak gitu. Saya setuju sih, umpama ada 100 paper dengan topik yang sama, itu judul nyeleneh pasti dibuka pertama. Saya setuju. Gitu. Tapi itu keluar dari etik pemberian judul sih. Iya, iya. Nggih. Ya, terima kasih Pak. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nugraha. Ada lagi, apakah ada yang mau untuk bertanya lagi? Saya persilahkan. Bapak Ibu semuanya. Ya. Mudah-mudahan masih kuat ya di forum ini. Tapi bagus kok Pak, ini sudah banyak beberapa pertanyaan. Saya sudah recap ada 7 orang penanya gitu. Tapi mohon maaf saya ngambil 5 dari 7 gitu ya Pak. Nggih, monggo boleh. Oh ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu semuanya sebelum diakhiri? Ya, kalau silakan kalau mau tanya lewat email monggo, lewat mobile ya monggo, saya sangat terbuka. Jadi identitas saya ada di internet, jadi gampang untuk tanya. Jadi di baik. email juga monggo, saya terbuka. Senang maksudnya gitu. Terima kasih sekali udah membuka akses peluang Bapak Ibu untuk bertanya. Pak, kalau saya boleh bertanya nggak Pak? Saya tanya pertanyaan aja. Pak, gimana sih caranya membuat keep spirit untuk semangat gitu ya Pak ya? Karena kalau misalnya kita membuat paper tuh kadang-kadang di tengah jalan karena buntu gitu ya, terus kayak udahlah nanti aja deh kayak gitu. Akhirnya udah lama-kelamaan nggak keurus lagi gitu. Sebenarnya sama ya, itu tergantung pekerjaan ya. Kalau ini hanya sharing aja sih. Kalau saya jujur juga Mas Dian, jadi jujur saya itu kan besar itu di pengembangan software. Jadi saya terjun di akademik itu karena terpaksa kuliah aja sih sebenarnya begitu. Jadi Pak Riyad, Pak Gatot itu cerita kalau saya ngajar ya sebenarnya kan saya karena tuntut disuruh ngajar gitu, bukan karena base-nya itu saya seorang peneliti gitu. Nah, kalau dia bilang mood,
Ya sebenarnya kalau saya diminta apakah saya harus terjun di struktural atau jadi peneliti, kalau sekarang suruh milih, saya pasti akan milih ke peneliti. Kenapa? Tadi pekerjaan penelitian yang sudah dilakoni 10 tahun itu, selama tiap malam itu sudah mendarah daging gitu tahapannya, itu jadi nikmat. Tapi kalau tahapan untuk pekerjaan itu tidak sesuai dengan hati kita, biasanya ada tingkat kemalasan gitu. Tapi ya itu pahami dulu, kalau tadi Mas siapa yang dari Cilacap nanya tentang tahapan klasifikasi gitu, penelitian tentang prediksi dan nah itu udah dinikmatin bidang itu, atau data mining udah dinikmatin, nah dia akan continue begitu, continue. Tapi akan jadi males lagi kalau penelitiannya itu memiliki topik yang berbeda-beda, Mas. Wah, itu jadi malas. Saya jujur umpama saya bimbing S2 umpama yang layak dipublikasi tingkat nasional Q3, Q2 atau Q3 lah, itu umpama ada 2 orang gitu. Topiknya sudah berbeda. Saya itu kadang-kadang mau mengedit atau mereview aja sudah enggan gitu. Karena topiknya udah berbeda. Satu klasifikasi umpama, satu pakai DSS gitu. Saya kadang-kadang sudah di pikiran ini udah mau selesai, nanti ganti lagi satu, udah mindsetnya beda lagi nih. Nah itu yang buat moodnya nggak jalan dengan teratur biasanya. Nah tapi kalau bidang yang disukain biasanya ngalir enak gitu. Kalau Mas Dian ngajar, ya pilih aja setiap semester satu aja bimbingannya diarahkan sesuai dengan bidangnya Mas Dian. Udah itu paling enak gitu. Nah itu dibimbing sampai endingnya adalah paper itu. Nah itu nikmat itu. Kita mempolesnya juga cepat sah gitu. Baik Pak. Yeah. Wah, terima kasih sekali. Memang itu sih Pak, untuk bimbingan itu kan biasanya topiknya itu banyak sekali macam-macam ya. Membuat saya pun juga harus belajar ekstra untuk topik-topik yang lain gitu. Tapi terima kasih Pak atas pencerahannya, bimbingannya untuk untuk mungkin semester depan ya, saya akan memfokuskan kembali untuk field-nya saya sendiri gitu ya, supaya nanti bisa membantu saya juga meningkatkan semangat gitu ya untuk nulis paper seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah banyak sekali pertanyaan yang bisa kita dapatkan, ilmu yang kalau saya bilang tuh sudah ini dagingnya gitu ya. Jadi kayak sudah mantap sekali nih ilmu dari Pak Gandung Triyono. Terima kasih banyak Pak. Itu apakah ada yang mau bertanya sampai sini terlebih dahulu? Gitu. Oke. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Gandung Triyono Adi Saputro atas pencerahannya, atas materinya yang sangat amat baik bagi kami gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri sisi yang kedua ini, saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk open kamera ya. Kita akan berfoto bersama gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk saya minta open kameranya, saya akan foto bersama di sini, monggo. Ya, sambil buka kamera di akhir sesi saya mengucapkan terima kasih atas panduannya Mas Dian. Semoga menjadi ladang amal Mas Dian ya. Terus Bapak Ibu semua dengan belajar bersama ini mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri kalau ada salah-salah kata, penjelasan yang kurang tepat, mungkin itu kebodohan saya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Gandung Triyono. Silakan saya minta untuk dibuka dulu kameranya.
untuk saya bisa ambil gambarnya untuk laporan gitu ya. Biasa yang namanya untuk administratif itu ya memang harus butuh bukti pelaporan seperti itu. Monggo Bapak, Ibu, Nanti saudara-saudara sekalian. segera dikirim ya Mas Oh alamatnya. ya, nanti kita akan hubungi Pak. Jadi kan di sini ada beberapa peserta dan mahasiswa yang sudah bertanya. Nanti saya akan lihat di dalam form registrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi di registrasi itu ada mungkin nomor teleponnya, nanti saya akan WhatsApp gitu ya Bapak Ibu ya, untuk dimintain alamat untuk dikirim gitu ya. Baik, sudah siap semua untuk saya foto. Senyum kepada kamera, senyum ke kamera semuanya. Oke, baik. Senyum lapar ini. 1, 2, 3. Itu masih di yang pertama, yang kedua. Slide yang kedua, tahan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang mohon maaf bisa trilogi dulu, Pak. Trilogi ini. Ini ya. Oke, ya. Ini. Ya. Trilogi. Trilogi gitu. Oke. Baik. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini pada acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021 pada hari yang pertama. Mohon Bapak Ibu ingat bahwa acara kita akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Jangan lupa untuk mengikuti acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021 pada hari yang kedua melalui link yang nantinya akan disampaikan oleh panitia melalui email. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Budi Arifitama, Bapak Yadara Pulo, Bapak Ketut Bayu, dan Bapak Dr. Gadung Triyono. Dan kepada saudara sekalian, audiens yang hadir pada acara ini. Acara ini saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dan terima kasih.